Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Imam Ibni Majah rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Babu maja'a fil kunuti fi salatil fajri. Bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal kunut pada salat subuh. Hadis. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah ibn Idris wa Hafsu ibn Ghiyath wa Yazid ibn Harun an Abi Malik al-Ashja'i Sa'di ibn Tariq qala qultu li abi ya abati innaka qad sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallaita. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in yang bernama Sa'ad bin Tariq. Kata beliau, saya katakan kepada ayahku, aku katakan kepada ayahku, ya abati, wahai ayahku, innaka sesungguhnya engkau qad sallaita, sungguh engkau pernah solat khalfa Rasulillah, di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di belakang Sayyidina Umar bin Khattab, di belakang Sayyidina Utsman bin Affan, di belakang Sayyidina Ali radhiyallahu an, hahuna, di sini, yaitu di Kufah. Yaitu Sayyidina Ali maksudnya di Kufah. Nahwan min khamsi sinin, kurang lebih 5 tahun. Fakanu yaknutuna fil fajri, adalah mereka membaca kunut pada salat subuh. Qala, berkata ia Sayyidina Tariq, ai bunayya muhdats, wahai putraku, ini kunut salat subuh itu muhdats, perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika seorang anak bertanya kepada ayahnya tentang salat subuh di Kufah, kurang lebih 5 tahun mereka baca kunut di salat subuh. Bagaimana pendapat ayah? Ayah kan pernah salat di belakang Nabi, di belakang Khulafa'i Rasyidin. Apakah mereka baca kunut subuh? Jawaban ayahnya, tidak. Kunut subuh itu adalah muhdats, perkara baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis. Wabihi qala hadatsana Hatim ibn Bakr ad-Dummi Dubbi qala hadatsana Muhammad ibn Ya'la az-Zunbur qala hadatsana Anbasa ibn Abdurrahman an Abdullah ibn Nafi an abihi an sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat nuhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an al-kunuti fil fajr.
Diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu an, beliau mengatakan dilarang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari melakukan kunut pada solat subuh. Hadis. Nasr bin al-Jahdami qala hadatsana Yazid ibnu Zurai'in qala hadatsana Hisham an Qatadah an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaknutu fi salati subhi. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ia Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca kunut pada salat subuh. Wa yad'u ala hayyin min ahya'il arabi, dan mendoakan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebinasaan terhadap salah satu suku dari suku-suku Arab, dikarenakan mereka terlalu berlebihan mengganggu umat Islam. Syahran selama sebulan. Summa taraka, kemudian Nabi meninggalkan. Hadis. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن سيدنا أبي هريرة لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من صلاة الصبح قال. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan tatkala mengangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepalanya dari salat subuh, Nabi membaca doa, Allahumma anjil walidal ibn al-walid, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, selamatkanlah Salama bin Hisham, selamatkanlah Ayyash bin Abi Rabi'ah dan orang-orang lemah di kota Makkah. Allahumma wahai Allah, usdud wa ataka ala mudar, sempitkanlah, tegaskanlah hukumanmu terhadap suku Mudar. Waj'alha, jadikan olehmu akannya terhadap mereka sinin, kemarau, kasinini Yusuf, seperti kemarau yang ada di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lihat dari hadis ini, seperti yang diberikan judul oleh Imam Ibnu Majah, ini hadis bercerita tentang menafikan solat, menafikan kunut pada solat subuh, sehingga 3 dari ulama madhab itu tidak mensunnahkan kunut subuh. Lalu Al-Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah, tetap mensunnahkan solat subuh, tetap mensunnahkan kunut pada solat subuh. Di mana mereka berdalil? Di antara dalil yang menjadi dalil kunut subuh dalam mazhab Imam Syafi'i adalah hadis yang nomor 3 tadi, 1243. Di sana Nabi SAW melakukan kunut salat subuh. Sampai situ. Nabi Rasulullah melakukan kunut pada salat subuh. Kemudian dalam kunut salat subuh itu Nabi mendoakan satu dari suku Arab selama sebulan. Kemudian Nabi tinggalkan. Menurut 3 mazhab yang Nabi tinggalkan kunut subuh. Menurut mazhab Imam Syafi'i yang Nabi tinggalkan mendoakan suku Arab itu. Kunut subuhnya lanjut. Nah, mana dalilnya kunut subuh? Enggak ada ini.
Imam Syafi'i itu cerdas, bukan kayak kita. Nah, itu dalil kunut subuh dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian di antara doa yang dibaca oleh Nabi adalah Allahumma anjil walid al-walid wa salama ibn Hisham wa Ayas ibn Abi Rabi'ah. Maka kunut yang dibaca di sini adalah kunut nazila. Kalaulah kunut nazila bukan di subuh saja, di 5 salat. Di 5 salat. Kata Imam Syafi'i begitu, kunut subuh di 5 salat. Berarti Nabi kunut sebulan itu bukan hanya subuh, 5 waktu, karena kunut nazilah. Nah, Nabi tinggalkan doa ahya'il Arabnya, tinggallah kunut subuhnya. Oke, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat kondisi umat Islam pada hari ini, maka kunut nazilah itu sunnah setiap waktu sepanjang zaman. Hari ini, tidak di belahan bumi mana-mana, bahkan di daerah-daerah kita, sekitar kita, itu umat Islam perlu kepada doa. Dan doa itu boleh secara umum, boleh secara pribadi. Tentu pribadi yang didoakan adalah pribadi yang memiliki pengaruh besar terhadap Islam. Di sini Nabi ajarkan doa untuk individu. Allahumma anjil walid al-walid. Nabi sebutkan namanya. Dan Nabi juga mendoakan secara umum wal mustad'afina bi Makkah. Babu ma jaa fi qatlil hayyati wal aqrabi fi shalah. Bab hadis yang diriwayatkan dalam hal membunuh ular dan kalajengking dalam salat. Baca. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Muhammad ibn Sabbah qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Ma'mar an Yahya ibn Abi Katsir an Damdam ibn Jaws an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil aswadain fi salati al-aqrabi wal hayya. Diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan biqatlil aswadain, dengan membunuh 2 hewan hitam dalam salat. 2 hewan hitam dalam salat, pertama kala, yang kedua ular. Ulama memberikan arahan dalam hadis ini sunnah hukumnya. Perintah di sini perintah sunnah, bukan perintah wajib. Itu arahan pertama. Yang kedua, sunnah melakukan bunuh ular dan kalajengking kalau tidak menyebabkan salat batal. Misalnya, ularnya di depan kita, bukan di belakang kita. Ke belakang sehingga menyebabkan kita berpaling dari arah kiblat, enggak sunat dibunuh. Yang ketiga, dalam membunuhnya itu tidak perlu gerakan yang banyak, karena ularnya tidaklah begitu besar. Tapi kalau sampai membunuh ular itu menyebabkan kita juga lari, batal salat, itu enggak disunahkan. Itu pendapat yang kuat. Pendapat sebagian ulama, yang ulama tempatkan jadi pendapat yang lemah, adalah sunnah dibunuh bagaimanapun caranya, salat enggak batal. Sampai dikejar dulu, dipukul, diangkat, yang penting jangan berteriak. Mau berpaling di arah kiblat, mau bergerak banyak, kalau diperintahkan ya sudah lakukan, salat enggak batal.
Ini memahami secara mutlak. Nah, jadi kita ambil pendapat yang kuat saja. Kalau sekiranya kita bunuh bergeraknya banyak, cari dulu yang lain alat untuk membunuhnya. Yang ada cuma tiang mic, lebih besar rugi daripada mati ular itu. Enggak lah, nanti saja. Lagi pula dia pun enggak berjalan, masih tidur. Selesai sholat nanti kita bunuh. Oke, hadis. وبه قال حدثنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي والعباس بن جعفر قال حدثنا علي بن ثابت الدهان قال حدثنا حكم ابن عبد الملك عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت berkata ya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, la dagatin nabiyya, menyengat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kala, wa huwa fis salat, padahal dia Nabi sedang solat. Nabi disengat kala ketika Nabi sedang solat. Faqala, maka Nabi bersabda selesai salat ini, la'anallahu al-aqrab, semoga mengutuk oleh Allah si kala. Ma tada'ul musalliya wa ghairu musalli, dia tidak membiarkan orang solat dan orang enggak solat. Dia tidak membiarkan tada'u, membiarkan orang solat dan orang enggak solat. Orang taat disengat, orang enggak solat juga disengat. Uktuluha, bunuh oleh kalian akannya kala di tanah halal dan di tanah haram. Di tanah haram sedang umrah pun ada kala bunuh. Juga termasuk ular. Maka ketika Nabi perintahkan bunuh, kita tidak boleh tidak membunuhnya, dibiarkan saja. Itu kalah bunuh, biarkanlah, dia mau hidup juga. Berarti orang itu tidak manut dengan hadis Nabi. Apalagi kalau sampai dipelihara. Nabi suruh bunuh, tidak membunuh saja padahal kita sanggup, itu dianggap melanggar maksiat kepada Rasulullah. Walaupun tidak sampai tahap haram ya, tapi sampai pada bentuk su'ul adab, akhlaknya enggak baik. Nabi suruh bunuh, dia enggak bunuh. Sekarang Nabi suruh bunuh, dia pelihara ular. Nabi suruh bunuh kala, dia pelihara kala. Bagaimana sikap seperti itu? Itu dianggap sikap jafa. Maka kalau bikin kebun binatang pun ular nggak usah lah diurus. Kita kalau pergi ke kebun binatang, kasih makan ularnya. Tapi kasih racun dulu. Sunnah. Tikus juga sama. Nabi suruh bunuh tikus, dia pelihara tikus. Mungil tikusnya. Yang namanya tikus, tak tahu tikus mau mungil kah dia? Oh, bagus saya dia. Enggak boleh pelihara. Nabi suruh bunuh. Bagaimana hukum jual beli tikus? Makruh. Haram bukan makruh. Haram. Karena hewan tak bermanfaat. Tapi kalau dia cari sendiri, dia pelihara, makruh. Nabi suruh bunuh. Tapi kalau menunjukkan pembangkangan kepada Nabi, biar dia suruh bunuh, saya pelihara, itu membangkang nama itu. Itu murtad dia. Murtad. Yang pula antum kira orang melihara tikus murtad, ini salah lagi ntar.
Kalau dia pelihara ingin nantang gitu. Menunjukkan penantangan. Nah, itu penantangannya itu. Letak daripada murtadnya, menantang perintah Nabi. Tapi kalau dia nggak niat nantang, Nabi suruh bunuh, dia pengen meliharanya, rasa istighfar ya juga. Astagfirullah, sebetulnya Nabi larang. Saya senang lihat tikus nih. Nah, itu makruh itu kalau gitu. Dia ngaku salah. Ini beda hukumnya. Hadis. Qala hadatsana Muhammad ibn Yahya qala hadatsana Haytham ibn Jamil qala hadatsana Mindal an ibni Abi Rafi an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala aqraba wa huwa fi shalah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ia membunuh kala padahal dia Nabi sedang salat. Nabi praktek bunuh kala jengking ketika Nabi sedang salat. Babun nahyi anis salati ba'dal fajri wa ba'dal asri. Bab larangan mengerjakan salat setelah subuh dan setelah asar. Hadis. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah ibn Numair wa Abu Usamah an Ubaidillah ibn Umar an Khubayb ibn Abdurrahman an Hafsin ibn Asim an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salatain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ia dari dua macam solat, dari dua solat. Pertama, anis salati ba'dal fajri, dari solat setelah subuh. Sampai kapan larangan itu? Sampai terbit matahari. Hadis ini belum sempurna. Pada riwayat yang lain, sampai terbit matahari dan terangkat kadar 1 tombak. Kemudian ba'dal asri, solat setelah salat asar. Sampai kapan dilarang? Sampai tenggelam matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, berarti sudah masuk waktu maghrib. Setelah masuk waktu maghrib adalah solat qabliyah maghrib. Hadis. Qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Yahya ibn Ya'la at-Taymi an Abdul Malik ibn Umair an Khaza'ah an Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal asri, tidak ada salat setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Wala salata ba'dal fajri, tidak ada salat setelah fajar sampai terbit matahari. Jadi dua salat itu dilarang. Dan ini ulama menjelaskan yang tidak ada salat itu adalah salat sunat mutlak. Tapi salat yang ada penyebabnya boleh. Masuk masjid setelah asar tetap salat tahiyatul masjid. Selesai tawaf setelah asar tetap sunat tawaf. Selesai asar buat tawaf. Selesai salat asar kita tawaf. Selesai tawaf kan sunnah salat tawaf, tersalat, enggak ada masalah. Kita berwudu selesai salat asar mau jolah salat. Kita masuk masjid dah tadi belum. Setelah salat asar sunat tahiyatul masjid. Kita mau melakukan safar setelah salat asar, sunnah enggak salat safar?
Sunnah? Sunnah? Tidak. Apa bedanya? Sebab itu ada dua macam. Ada sebab yang terjadi sebelum solat, ada sebab yang ada setelah solat. Sabab mutaqaddim, sabab mutaakhir. Nah, kalau wudu dari solat, mana dulu sebab pada solat dan? Sebab dulu. Masuk masjid, mana dulu sebab pada solat? Sunat tawaf, mana dulu sebab pada solat? Sunat tawaf. Sabab sunat ihram, mana dulu sebab pada solat? Sunat ihram. Solat dulu baru sebab. Sunat safar, mana dulu sebab pada sebab? Solat dulu, sunat safar. Kan solat dulu baru safar. Sunat ihram, solat dulu baru ihram. Itu solatnya duluan namanya. Sebabnya mutaakhir. Nah, sebab mutaakhir enggak boleh. Enggak boleh dikerjakan pada asar, enggak boleh dilakukan pada subuh. Tapi kalau sababnya mutaqaddim duluan baru boleh. Tawaf, kita tawaf dulu baru salat. Bukan salat dulu baru tawaf. Oke. Kata ulama, sabab mutaqaddim, sabab mutaakhir. Ada lagi namanya sabab muqarin, yaitu antara salat dan sebab serentak. Apa contohnya? Gerhana. Sebagian ulama bilang, mana pula serentak, pasti gerhana dulu kan baru salat. Ya kan? Masa mulai gerhana mulai salat? Jadi enggak ada muqarin tuh. Ya mestilah muqarin katanya. Kalau gerhana berhenti, salat enggak? Tidak. Berarti salat dan gerhana masih bersamaan. Muqarin namanya. Debat luawi aja. Itu namanya khilaf lafzi. Okeylah, kata akur. Berarti sebab tu ada 3. Mutaqaddim, mutaakhir, muqarin. Salat yang boleh dilakukan setelah asar dan subuh adalah sababnya mutaqaddim dan sababnya muqarin. Kalau sababnya mutaakhir enggak. Dan kecuali salat qadha. Salat qadha itu boleh. Bukan hanya boleh, wajib malah. Nah, itu pembahasan yang diuraikan oleh ulama tentang salat ba'da asar dan ba'da subuh. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي علية عن سيدنا عبد الله بن عباس قال شهد عندي رجال مرديون فيهم عمر بن الخطاب وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan syahida, telah memberikan kesaksian indi di sisiku, rijal, oleh orang-orang mardiyun, yang diridai oleh Allah. Orang-orang yang diridai mereka, artinya diridai oleh Allah. Fihim, di antara mereka itu adalah Umar bin Khattab. Wa ardahum indi Umar, yang paling diridai, yang paling disenangi dari mereka semua itu indi, di sisi aku, adalah Umar. Memang seluruh sahabat-sahabat itu diridai oleh Allah. Tapi dari seluruh sahabat yang diridai oleh Allah, yang paling saya suka itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yusuf, boleh sebutkan alasannya? Karena Abdullah bin Abbas
dengan kehadiran beliau Allah membela. Jadi Sayyidina Umar itu sering menggandeng Sayyidina Abdullah bin Abbas di dalam pertemuan orang-orang senior. Minta pendapatnya, musyawarah orang-orang tua, Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut. Pertemuan orang-orang tua, Sayyidina Abdullah bin Abbas ikut. Kata orang-orang tua, ini anak kecil ini kenapa dibawa pula? Kan kita orang tua, kenapa bawa anak-anak ni? Kami punya anak juga. Nah, saya punya anak juga. Tapi Sayyidina Umar kan nggak bawa anaknya. Akhirnya Sayyidina Umar pengen kasih tahu sama orang-orang tua itu. Kalian pernah dengar ayat yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath? Apa maksudnya? Kata mereka, ketika kita meraih kemenangan, kita banyak istighfar. Ketika Nabi diberikan kemenangan oleh Allah, disuruh istighfar. Itu ayat berbicara tentang Fathul Makkah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kata Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau kamu apa yang kamu katakan tentang ayat itu? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu tentang ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ajal Nabi. Berarti Nabi sudah dekat mau meninggal. Maka Nabi disuruh oleh Allah banyak-banyak istighfar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, seperti yang kamu katakan itulah yang pernah aku dengar. Nah, sejak itu orang-orang tua sudahlah, boleh dia ikut tu berarti. Satu berpandangan kepada zahir ayat, satu berpandang kepada hakikat daripada ayat. Begitu tajam pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka dibawa ikut serta dalam musyawarah walaupun usia kecil. Sama dengan ketika Nabi menerima delegasi daripada suatu suku, yang dikirim adalah anak kecil. Tak ada yang dewasa. Apa kata anak kecil itu? Sesungguhnya manusia dinilai daripada lidahnya. Nah, lidahnya, kecerdasannya, bukan dari usianya. Nah, mereka itu nggak sekolah itu. Saya S3. Begitu. Nah, itulah yang menyebabkan Sayyidina Abdullah bin Abbas senang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ardahum indi Umar. Keluar kata-kata itu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'dal fajri hatta tatul asyamsu. Tidak ada salat setelah subuh sehingga terbit matahari. Tidak ada salat setelah asar sehingga tenggelam matahari. Babu ma jaa fis sa'ati allati tukrahu fiha salatu. Bab tentang hadis yang diriwayatkan pada waktu-waktu yang dimakruhkan pada waktu tersebut mengerjakan solat. Hadis. Wabihi qala hadatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala hadatsana Gundar an Syu'bah an Ya'la ibn Atha an Yazid ibn Talqin an Abdurrahman ibn Bailamani an Amri ibn Abasah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu hal min sa'atin ahabbu ila Allah min ukhra qala na'am. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Abasah radhiyallahu an. Kata beliau, aku menemui
Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, apakah min sa'atin, dari saat itu lebih dicintai kepada Allah dari saat yang lain? Dalam sehari semalam itu ada 24 saat, 24 jam. Kalau kita artikan saat itu jam, atau saat itu adalah waktu-waktu sejenak gitu. Kayak kita merenung sesaat, itu enggak sejam, itu sejenak. Jadi kata Sayyidina Amr bin Abbasah, adakah sejenak dari sekian jenak-jenak, itu bahasanya, yang paling Allah sukai dari yang lain? Ataukah 24 jam itu saat-saatnya sama saja nilainya di mata Allah? Ataukah ada yang spesial bagi Allah? Qala, berkata, ya Rasulullah, na'am, ada. Bahkan jangankan bagi Allah, bagi manusia pun 24 jam itu ada saat-saat yang bernilai baginya. Kapan Rifki bagi antum 24 jam itu saat yang sangat bernilai? Hah? Nggak tahu. Sama aja 24 jam. Dari 24 jam itu mana yang paling berharga bantu? Jawaban yang sudah diperkirakan. Sore. Mestinya jawabannya waktu-waktu belajar. Mestinya jawabannya waktu-waktu zikir. Mestinya jawabannya waktu-waktu sholat, bukan waktu-waktu main. Saat-saat yang berharga bagi saya adalah jam 10:30 pada asar sampai dekat maghrib. Saat-saat yang paling gak saya sukai ada pada subuh. Itu bagaimana sudut pandangnya itu? Nah, masih sudut pandang duniawi. Nah, dalam hari, dalam seminggu pun ada hari yang spesial bagi seseorang, hari yang sangat berharga sekali. Dalam 24 jam ada waktu-waktu yang sangat berharga sekali. Bagi Allah dalam 24 jam juga ada waktu yang bernilai lebih bagi Allah dari yang lain. Kapan kata Nabi SAW? Jawful lailil awsat, tengah malam yang pertengahan, celah-celah malam yang pertengahan. Fasalli, maka salatlah kamu, ma badalak, berapa yang terlintas dalam benakmu, ma sesuatu, bada yang jelas, laka bagimu, hati yang terlintas dalam pemikirannya, hati yang kepengen dia. Salatlah ma badalak, berapa yang kepengen buatmu, sampai terbit subuh, sampai datang waktu subuh. Summanha, kemudian berhentilah solat kalau sudah subuh, enggak boleh solat lagi sampai terbit matahari. Wa madamat ka'annaha hajafatun hatta tubasbis. Wa madamat,
bihudahu muqtadih. Kana jahfa bitaqdim hak muhmala atas jim. Hajfah, hajafa. Wa huma maftuhatani, hajaf. Mana perisai. Kanaha hajafa, seolah-olahnya matahari perisai, sehingga terbit matahari. Wa madamat, dan selama kekal ia matahari, seolah-olahnya dia perisai. Di sini menggunakan bahasa majaz bil musabahah. Ada wajah sabah di situ. Seolah-olahnya matahari perisai. Pernah lihat perisai? Anggap aja perisai itu nampan, seperti nampan bulat tuh. Ketika antum lihat nampan itu, lihat ke perisai, lihat ke nampan, apa yang antum nampak? Bayangkan coba lihat perisai atau nampan. Ada kawan buat nampan begini nih. Kita lihat, apa yang nampak? Nampan. Kita lihat nampan itu apa yang nampak? Bundar. Pinggirnya nampak. Nah, ketika matahari baru terbit, itu kan dia tidak mengeluarkan cahaya yang kencang. Ketika kita lihat, nampak bundaran matahari itu tanpa sakit mata. Nah, selagi matahari itu seperti nampan, masih bisa dilihat bundarannya, itu belum boleh sholat, walaupun dah terbit. Yes, haram berhentilah kamu sholat setelah subuh sampai terbit matahari, dan berkekalan matahari itu seperti nampan. Kata ulama dinisbahkan kepada nampan. Bukan nampan ya, perisai. Berubah lagi nampan ini karena kita nggak punya perisai. Seolah-olah matahari itu kayak perisai. Kita lihat perisai, kita lihat matahari, sama-sama tidak mengganggu cahaya, sama-sama kita tidak terganggu dengan cahayanya, sama-sama nampak bundarannya. Sampai kapan haramnya? Hatta tubasbis, sampai dia bersinar. Kalau udah bersinar, nampak lagi bundarannya? Tidak nampak lagi. Nah, pada saat itu baru boleh sholat. Selagi masih nampak bundarnya, belum ada cahayanya, belum boleh sholat. Summa sholli ma badalat. Kalau sudah bersinar mataharinya, kemudian sholatlah kamu berapa saja yang kamu mau. Ma badalak, sesuatu yang nampak bagimu, sesuatu yang terlintas di benakmu, artinya seberapa yang kamu mau. Salat sunat mutlak, salat sunat duha, hajat, apa saja di situ. Hatta yakumal amudu ala zilli, sehingga berdiri oleh tiang di atas bayangannya. Berdiri oleh tiang di atas bayangannya. Maksudnya apa itu? Maksudnya waktu istiwa, matahari berada di tengah langit. Kalau matahari ada di tengah langit, setiap benda berada di atas bayangannya. Kita aja berdiri, kita bisa injak kepala kita. Bayangan nggak nampak lagi, pendek bayangannya. Berarti benda berada di atas bayangannya. Kalau bayangan benda sudah pendek, seolah-olah benda berada di atas bayangannya, kemudian berhentilah. Summanha. Fi'il amarnya cuman summanha, summanha, situ saja. Berhentilah. Tapi karena kita wakaf di situ, maka dipenuhkan dengan huruf ha.
Summanha. Kenapa berhenti pula ada hanya dua nih? Apa asal usulnya nih? Jangan tanya asal usulnya, itu ha tambahan itu. Halis sukut nama. Kalau kita ada berhenti situ kasih ha. Saya rasa itu sudah kita baca dalam kitab Salsil Madkhal. Hatta tazigha syamsu. Sampai kapan berhenti? Sampai tergelincir matahari. Tergelincir matahari masuk waktu zuhur. Sudah tiba waktunya untuk solat. Fa inna jahannama tusjaru nisfan nahar. Sesungguhnya jahanam dipanaskan di tengah siang. Summa salli ma badalak. Kalau matahari sudah tergelincir, solatlah kamu berapa saja yang kamu mau. Ini saya terjemahkan yang mafhumnya saja. Artinya antum dah tahu kan? Kemudian solatlah kamu ma badalak, apa saja yang nampak bagimu, sampai kamu solat asar. Kalau kamu sudah solat asar, summanha, kemudian berhentilah. Sampai kapan berhenti? Hatta taghrubas syamsu, apabila sudah tenggelam matahari. Kenapa waktu tenggelam matahari dilarang solat? Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan. Sesungguhnya matahari itu tenggelam antara dua tanduk setan. Matahari itu tenggelam antara dua tanduk setan. Maka lambang dua tanduk itu mengarah kepada lambang setan. Maka jangan berfoto pakai gaya dua tanduk. Misalnya foto mana ya? Haram, tasabuh. Kita begini. Ini dua tanduk setan ya? Satu, dua. Itu dia. Kalau foto itu yang bagus begini kayak. Atau begini. Apa maksudnya ini? Hah? Sampai langsung. Sampai langsung 4 bulan. Nah, maka bagaimana mereka mengarahkan umat Islam membuat lambang-lambang syaitan, sehingga lambang umat Islam itu adalah bulan bintang. Bulan bintang kan begini, miring, ada bintang di tengah. Sekarang terjadi apa? Dibalik bintangnya, bulannya. Seperti begini, ada bintang di tengah. Lihat Tower Zamzam dekat Makkah. Begini dibuat bintang. Kan bulan bintang juga itu. Betul, orang dulu buat bilang bintang sengaja dimiringin. Di mana-mana aja orang bikin kubah masjid pasti miring begini nih. Atau miring begini. Enggak ada yang buat begini. Kalau begitu sudah mengarah kepada qarnai syaitan. Kemudian di tengahnya terbit matahari, lambang syaitan. Jangan percaya ke lambang-lambang lah. Mestilah percaya ke lambang-lambang. Kalau nggak percaya ke lambang-lambang, bagaimana caranya? Pasti orang mengamuk. Pajang aja lambang Pertamina di situ. Nah orang berhenti, mana Pertaminanya, nggak ada, lambangnya ya ada. Pasti orang mengamuk nih. Gilo pajang. Cuma gitu. Tempajang tuh lambang rumah makan, di kedai sepatu, restoran, piring, sendok dan garpu. Dan malam perut lapar, kedai matikan lampu, hidupkan lampu sen, hampir di kiri, ya, rumah makan, di bawahnya sepatu. Kalau memang lambang itu nggak penting, nah,
ada syiar-syiar Islam, ada lambang-lambang Islam, ada lambang-lambang kafir. Jangan sampai menggunakan lambang-lambang kafir. Nah, ini mengarah ke situ. Qarnai syaitan, dua tanduk setan. Wa tatlu baina qarnai syaitan, matahari terbit juga di antara dua tanduk setan. Maka lambang dua tanduk itu mengarah kepada membesarkan setan. Hadis. Wabihi liqad hadatsana Hasan ibnu. Ditekan tombolnya. Wabihi liqad hadatsana Hasan ibnu Daud al-Munkadir. Hadatsana ibnu Abi Anid Dahab ibnu Uthman Makburi an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala Safwan ibnu Mu'attal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pernah bertanya oleh Sayyidina Safwan bin Mu'attal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata ia Sayyidina Safwan bin Mu'attal, ya Rasulullah, inni sa'iluka an amrin, sesungguhnya aku bertanya kepadamu tentang perkara, anta bihi alimun wa ana bihi jahilun, engkau dengan perkara itu tahu, sedangkan saya dengan perkara itu tidak tahu. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mahu, apa itu? Qala, berkata ia Sayyidina Safwan bin Mu'attal, hal min sa'atin nahar, adakah dari waktu-waktu siang itu saat yang dimakruhkan di dalamnya solat? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya ada. Idza sallaita subha, apabila engkau telah selesai mengerjakan solat subuh. Apabila engkau telah selesai mengerjakan solat subuh, fada'is salata, maka tinggalkanlah solat, hatta tatlu asyamsu, sehingga terbit oleh matahari. Kenapa dilarang solat ketika matahari terbit? Karena sesungguhnya matahari itu tatlu'u bi qarnai syaitan, terbit dengan dua tanduk syaitan, terbit di dua tanduk syaitan. Berarti matahari berada di kepala syaitan sehingga dia terbit di tanduk syaitan? Bukan matahari di kepala syaitan, tapi ketika matahari terbit, syaitan mendekat ke matahari. Dia nunggu-nunggu terbit, sehingga dia ketika matahari mau terbit, dia pergi ke situ supaya mereka ikut disembah. Orang menyembah matahari terbit, setan katakan, sini, ada orang nyembah sini. Nah, maka umat Islam dilarang solat di situ. Kemudian solatlah kamu, kalau sudah terbit matahari, solatlah kamu. Pas salatu mahduratun mutaqabbalatun, maka solat itu dihadiri, artinya disaksikan oleh malaikat dan diterima. Kalau matahari sudah terbit,
dan terangkat kadar 1 tombak. Sampai kapan boleh solat setelah matahari terbit? Sehingga tastawiya syamsu ala ra'sika, sama oleh matahari di atas kepalamu seperti tombak. Matahari posisinya pas di kepalamu seperti tombak. Fa idza kanat ka ra'sika ala ra'sika karumh, apabila matahari berada, itu yang mudah dipahami. Tapi kalau diartikan begitu nanti nggak ngerti lagi bahasa Arab. Apabila ada ya matahari di atas kepalamu seperti tombak lurus menancap sejajar, maka tinggalkanlah solat. Itu disebut natu istiwa. Fa inna tilka sa'atus jaru fiha jahannam, karena sesungguhnya itu waktu dipanaskan padanya neraka jahannam. Dan dibukakan pada saat tersebut pintu-pintu jahannam. Sampai kapan dilarang solat ketika istiwa? Hatta tazigha syamsu, sehingga tergelincir matahari an hajibikal aiman, dari sisimu yang kanan. Fa iza zalat, apabila dia telah tergelincir, maka solat sudah dihadiri oleh malaikat dan diterima. Sampai kamu mengerjakan solat asar. Kalau kamu sudah mengerjakan solat asar, kemudian tinggalkanlah solat sampai tenggelam matahari. Kalau matahari sudah tenggelam, maka solatlah sampai kamu solat subuh. Kalau kamu sudah solat subuh, maka tinggalkanlah solat sampai terbit matahari. Kalau matahari sudah terbit, maka kerjakanlah solat sampai matahari pasti kepalamu seperti tombak. Kalau matahari sudah pas di kepalamu seperti tombak, tinggalkanlah solat sampai tergelincir matahari. Kalau matahari sudah tergelincir, maka solatlah, dan solat dihadiri sampai kamu solat asar. Kalau kamu sudah solat asar, maka tinggalkanlah solat sampai tenggelam matahari. Apabila matahari sudah tenggelam, maka solatlah sampai itulah mutar terus ini. Ya, di sini mutar sebetulnya kalau tanya terus. Sehingga dari 24 jam Nabi sudah memberitakan kepada kita waktu-waktu yang dilarang solat. Coba simpulkan Abu Bakar, berapa saja dalam hadis tadi yang dilarang solat? Pertama, sampai yang kedua, sampai yang ketiga, sampai itu 3, dan kita fikir ada 5. Apa 2 lagi? Apa 2 lagi? Di saat-saat terbit dan di saat-saat tenggelam. Hadis. Wabihi haddatsana Ishaq ibn Mas qala anbana Abdur Razzaq qala anbana Mu'mar an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abi Abdullah as-Sunnabihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Abdullah as-Sunnabihi, sesungguhnya matahari itu tatlu'u baina qarnai syaitan. Mungkin? Masa iya tidak?
Matahari saja bisa kita letakkan di antara dua jari kita. Mana matahari? Nah, tuh bisa kan? Jadi bukan berarti syaitan itu dekat-dekat sama matahari. Jauh dia, jauh. Cuman pas matahari terbit, pasti nongolin tanduk situ. Ada cahaya nongol di situ. Nah, harapannya mudah-mudahan ada yang sujud, ada yang menyembah waktu itu. Kena sembahlah dia. Kalau dia kena sembah, senang dia. Pulang sama kawannya, oh saya tadi disembah, saya tadi disanjung, saya tadi ditakut-takuti, oh saya tadi dapat kawan, saya tadi dapat anak. Mana kamu dapat anak? Anak setan. Apa anak dia? Tuh, si Anu tu bilang anaknya anak setan. Dapat anak saya tadi. Maka Nabi bersabda, jangan sampai keluarkan kata-kata yang membuat setan senang, membuat setan tertawa. Jangan sampai hidup memuaskan setan. Ketika seseorang, kata Rasulullah, dipancing-pancing oleh setan lalu dia menguap, ketika dia menguap dan mengeluarkan suara, maka setan akan tertawa. Maka Nabi perintahkan, kalau kamu diganggu sedang solat oleh setan, lupa rakaat solat, maka buatlah sujud, karena sujud itu membuat setan kecewa. Maka apabila ada seseorang yang bersalah, lalu kita doakan dia celaka, itu membanggakan syaitan. Kita kutuk seseorang, itu membanggakan syaitan. Jangan kamu bantu syaitan atas saudaramu. Saya jengkel sekali saya sama dia, biar masuk neraka dia. Kata syaitan, makasih ya doanya, kamu tuh bagus doanya, nyariin teman saya. Berarti kita telah berpihak kepada setan daripada saudara kita manusia sama sekali. Seharusnya doakan apa? Semoga dia dapat hidayah. Fa izar tafa'at farqaha, apabila matahari sudah terangkat, maka setan meninggalkan matahari. Fa idza kanat fi wasatis sama qaranaha, apabila adalah matahari di tengah langit, apabila adalah matahari di tengah langit, qaranaha, setan menyertai matahari. Fa idza dalakat, apabila matahari tergelincir, au qala zalat, atau Nabi bersabda zalat, tergelincir, farqaha, setan akan tinggalkan matahari. Fa idza danat lil ghurubi, apabila matahari hampir tenggelam, qaranaha, setan akan menyertai matahari. Fa idza gharabat, apabila matahari tenggelam, sudah tenggelam, faraqaha, maka setan akan meninggalkan matahari. Fala tusallu, maka janganlah kalian salat pada ini waktu-waktu yang tiga, ketika terbit, ketika istiwa, dan ketika tenggelam. Babu ma jaa fi rukhsati fi shalah bi Makkah fi kulli waqtin. Hadis yang diriwayatkan tentang keringanan untuk salat di kota Makkah pada seluruh waktu.
waktu. Kalau di Makkah nggak ada bahasa makruh solat lepas subuh, nggak ada. Selesai solat subuh, sunat langsung solat sunat. Setelah solat asar, solat hajat lagi, nggak ada masalah. Pokoknya di Makkah nggak ada yang namanya waktu makruh. Nah, lihat hadisnya. Wabihi qala hadatsana Yahya ibn Hakim qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Abi Zubair an Abdullah ibn Babihi yang bilang Babaihi an Sayyidina Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bani Abdi Manaf la tamna'u ahadan, janganlah kalian menghalangi siapapun tawafa bihadzal bait, yang tawaf dengan ini bait. Jangan kamu halang siapapun yang tawaf dengan ini bait. Wasalla, dan dia salat ayya sa'atin sya'a, kapan saja waktu yang dia mau. Kapan saja waktu yang dia mau. Minal laili wan nahar, dari malam dan siang. Dari malam dan siang. Babu ma ja'a fima idza akharus salata an waqtiha. Bab yang diriwayatkan, bab meriwayatkan hadis dalam hal apabila mereka menunda solat dari waktunya. Menunda solat dari waktunya, ancamannya. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Sabbah qala anba'ana Abu Bakr ibn Ayyash an Asim an Zirrin an Abdullah an Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum, mungkin saja kalian, satudrikuna, selagi kalian akan menjumpai aqwaman, beberapa kaum, yusalluna salata li ghairi waqtiha, mereka mengerjakan salat bukan pada waktunya. Fa in adraktumuhum, maka jika kalian jumpai akan mereka, fasallu fi buyutikum lil waqti, maka salatlah kalian di rumah-rumah kalian bagi waktu yang kalian ketahui. Summa sallu ma'ahum, kemudian salatlah kalian kembali bersama mereka. Waja'aluha subha, jadikan olehmu, anggaplah olehmu akannya solat yang kedua tersebut subhah, menjadi solat sunat. Ini yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal masa di mana pemimpin suatu daerah dia adalah imam dari solat. Pemimpin suatu daerah dia akan ngimamin solat.
ketika dia mengimamin solat dan dia akan melihat kepada jamaah yang solat. Kalaulah dilihat, kalaulah dia melihat ada orang-orang penting, ada tokoh-tokoh yang dibesarkan tidak hadir di belakang dia, maka orang itu bisa saja dituduh berseberangan dengan kepemimpinannya, akan ditangkap. Ini zamannya, bukan zaman kita ini cerita hadis ini. Itu zaman itu. Tapi dalam waktu yang sama mereka nggak sholat tepat waktu, nggak sholat tepat waktu. Misalnya zuhur pada hari ini jam 12.18, kemudian tunggu waktu iqamah jam 12.30. Orang tuh sholat jam 1.30. Mungkin makan dulu, mungkin ini dulu, mungkin itu dulu. Ini di masjid besar ini, yang imamnya adalah pemimpin daerah. Kalau misalkan itu kota, itu wali kotanya imam situ. Salatlah imam wali kota. Allahu Akbar. Salat lihat. Kepala bidang mana? Enggak ada, Pak. Dia memang kritis orang itu. Dia dari partai MBO itu. Partai MBO nggak boleh masuk politik sekarang. Tangkap dia, panggil. Kenapa nggak mau salat belakang saya? Apakah saya sesat? Itu penantang itu berarti. Yang dicari orang-orang begitu, ulama, tokoh, orang berpengaruh. Kalau nggak hadir di belakang dia, itu bakalan ditangkap. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, kalau kamu jumpa dengan kejadian itu, maka sholatlah dulu di rumah tepat waktu, kemudian datang lagilah ke masjid untuk sholat bersama mereka. Jadikan sholatnya kamu bersama mereka menjadi sholat sunat. Tapi kalau pada hari ini nggak ada hubungan sama kita. Pemimpin sholat nggak sholat, nggak ada hubungan sama kita. Kita bisa sholat tepat waktu. Kenapa? Karena ada musola, ada masjid. Di masjid besar pun bisa sholat tepat waktu, karena yang imamin bukan mereka. Nah, mereka di mana kita nggak tahu. Mungkin ada musolahnya, mungkin ada masjidnya, mungkin ada kantornya dan sebagainya. Nah, bisa dipahami hadis itu? Kenapa sholat di rumah lalu sholat lagi di masjid ya? Ya kalau ada ancaman seperti itu. Tapi hari ini nggak ada ancaman di situ. Malah ancaman kalau sholat ke masjid. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الزوني عن عبد الله بن الصامت عن سيدنا أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dari Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Shallis salata li waqtiha." Salatlah kamu akan salat tepat pada waktunya. Fa in adraktal imama yusalli bihim fasalli ma'ahum. Maka jika kamu temukan imam yusalli, yang mengerjakan salat ia dengan mereka, fasalli ma'ahum, maka salatlah kamu bersama mereka. Wa qad ahrazta salataka, wa qad ahrazta salataka, sungguh kamu telah menjaga salatmu, sungguh kamu telah menjaga salatmu. Wa illa, jika tidak kamu temukan imam, fahiya nafilatun lak, maka itu adalah sunat bagimu.
illa jika tidak maksudnya jika tidak kamu temukan solat dalam waktu, tidak kamu temukan solat dalam waktu, artinya tidak kamu temukan pemimpinmu mengimamin solatmu dalam waktu, maka solatlah kamu di rumahmu dan solatlah kamu bersamanya, maka itu sunat bagimu. Nah, itu ada redaksi yang diringkas. Wa illa fahiya nafilatul lak. Itu membingungkan tuh kalau nggak baca sarahnya. Jika tidak apa. Seorang di pangkal biar dipahami sedikit bagaimana pentingnya sarah hadis. Dari Nabi SAW beliau bersabda, solatlah kamu akan solat tepat pada waktunya. Apabila kamu temukan imam mengerjakan solat bersama mereka, maka solatlah kamu bersama mereka. Maka sungguh kamu telah menjaga solatmu. Artinya kalau kamu temukan imam solat bersama manusia tepat pada waktunya, maka ikutlah kamu solat bersama imam tersebut. Berarti kamu sudah menjaga solat. Jika tidak apa? Jika tidak temukan imam solat bersama mereka manusia, enggak kamu temukan, artinya enggak ada solat di masjid yang tepat waktu, masjid yang dipimpin oleh pemimpin, masjid yang diimami oleh gubernurnya atau oleh wali kotanya. Tidak kamu temukan imam solat di situ, maka solatlah kamu di rumahmu. Lalu kalau mereka nanti dah solat, solat lagi lah bersamanya. Fahiya nafilatul lak, maka itu sunat bagimu. Nah, itu hadis yang pendek itu ikut sarahan hadis di atas. Jangan diartikan begini, jika tidak kamu solat tepat pada waktu, maka solat itu sunat bagimu. Artinya kalau enggak tepat waktu lagi, semua solat enggak lah sudah. Kenapa? Udah sunat kok. Nah, enggak wajib lagi. Wajib itu kalau tepat waktu, kalau lewat waktunya sudah sunat, enak kali. Nah, lewatin aja waktunya terus, biar sunat terus solatnya. Enggak usah solat dia. Nah, lu salah paham. Ya Allah ya Karim. Hadis. Wabihi qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Mansur an Hilal ibn Yasaf an Abi Muthanna an Abi Ubay ibn Mar'ati Ubadah ibn Samit yakni an Ubadah an Sayyidina Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, satakunu umara. Ini jelasnya nih. Akan muncul pemimpin-pemimpin. Sagalathum tasghaluhum al-asya. Menyibukkan akan mereka oleh perkara-perkara. Sibuk. Mantau ni, mantau itu. Urus ini, urus itu. Acara ini, acara itu. Akhirnya yuakhiruna sholata an waqtiha. Mereka menunda solat dari waktunya. Apa yang harus kamu lakukan? Solatlah tepat waktu. Maka jadikanlah solat kamu bersama mereka sebagai ibadah sunnah. Solat berjamaah bersama mereka itu menjadi ibadah sunnah aja lagi. Yang wajibnya sudah kita kerjakan tepat waktu sebelumnya. Wallahu a'lam. Kita sambung dengan kitab kabair.